Saya merasa terhormat melihat sekarang di Perdiknas ini ada satu perubahan yang ingin dirumuskan oleh para pimpinan. Tentu itu ingin menghantarkan kampusnya, menghantarkan SMA-nya, menghantarkan SMP-nya dan unit-unit di bawahnya untuk menjadi lebih progresif. Jadi memang hulunya mulai adalah pembenahan secara masif, sistematis, berstruktur itu melalui Perdiknas. Ini adalah tradisi baru yang bagus untuk memudahkan para pengelola baik di tingkat perguruan tinggi maupun perguruan tingkat menengah dan dasar menjadi lebih memiliki pedoman dan arah yang jelas. Jadi apa yang dilakukan hari ini luar biasa bagusnya. Semoga memberikan vibrasi positif kepada pengembangan kampus, pengembangan sekolah ke depan sehingga Perdiknas memang tetap sebagaimana yang telah terjadi selama ini, bahkan ke depan bisa menjadi leader dalam pengembangan kampus, pengembangan sekolah SMK dan SMA sehingga mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang. Kalau kepemimpinan Pak Gung Edi kan banyak pihak mengatakan saya tidak menilai karena dia adalah lama sudah ada berinteraksi dalam konteks dekat, tapi kalau saya mendengar informasi beliau sangat adaptif, sangat progresif, sangat dinamis dan itu mencirikan memang pemimpin masa depan. Terima kasih. Pertama, sekarang kita harus mengikuti digital disruption ya. Kita mesti harus ubah laku, ubah mindset, ubah model bisnis akibat dari kemajuan teknologi informasi ditambah juga dengan adanya pandemi. Jadi seluruh bisnis jaga jarak menjadi bisnis utama kita. Sekaligus juga mentransformasi bisnis pendidikan yang kita miliki selama ini menjadi punya unit bisnis lain, startup agar kita tidak berpikir atau menyimpan telur dalam satu keranjang. Dan kita sadar bahwa cuaca nggak selamanya cerah. Oleh sebab itulah kita mesti harus berpijak pada pilar-pilar yang lain dengan model bisnis yang lain, startup atau berbasis digital, sehingga perkumpulan pendidikan nasional ini tetap ajak sampai generasi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Karena kami sebagai generasi kedua bertanggung jawab untuk menyiapkan generasi ketiga agar kesejahteraan dosen, karyawan dan mereka yang memang ingin terlibat dalam sektor pendidikan dan startup yang kami miliki lebih sejahtera di masa depan. Startupnya banyak, karena startup itu adalah sebuah kegiatan bisnis yang berbasis pada digital. Nah, karena industri kreatif menjadi hal yang utama dan masyarakat kita lebih senang sekarang memesan barang-barang yang sifatnya konsumtif, maka mungkin startup yang dibangun adalah startup yang konsumennya ada seperti itu. Jadi tidak hanya sektor pertanian, ya pertanian biarkan mereka yang punya fakultas pertanian, tetapi kami lebih menekankan pada industri kreatif, termasuk juga UMKM. Sekaligus juga untuk para dosen ya, karena para dosen ini kan tidak hanya mengajar saja nanti, tetapi dia juga harus punya pengetahuan dan pengalaman. Nah, selama ini dia punya membaca pengetahuannya banyak, tapi dia punya pengalaman bisnisnya. Maka modelnya harus berubah. Dosen diberikan memimpin atau ikut terlibat dalam unit bisnis yang dimiliki oleh perkumpulan. Sehingga benar-benar nanti semua dosen punya pengetahuan dan pengalaman. Sehingga dia lebih percaya diri dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang pada mahasiswa. Saya salah satu guru besar di Undiknas Denpasar yang dimintai untuk urun pendapat bahwa sekarang ini ada perubahan dalam berbagai hal, termasuk ada pergeseran dari sisi pengelolaan dan tentu adalah kaitan di dalamnya, manajemennya dan lain sebagainya, termasuk juga kita harus berpikir bagaimana Perdiknas di masa yang datang dan yang di lembaga di bawahnya. Ada Undiknas, ada SMP dan ada SMA Teknas. Dan itu kami bicarakan untuk menjadi yang baik di masa datang. Apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah dilakukan dan evaluasi untuk menjadikan Undiknas, SMP dan SMA di masa datang menjadi lebih baik. Ada beberapa konsep kesejahteraan, terus juga konsep penyelenggaraan di bidang akademis untuk perguruan tinggi. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana kesejahteraan itu bagi mereka yang berprestasi kita hargai, bagi mereka yang ingin sekolah dan lain sebagainya. Negeri dibangun tidak akan jadi masalah, yang penting kalau kita berkualitas pasti akan dicari. Undiknas adalah lembaga, salah satunya adalah lembaga yang sangat dikenal dengan kualitasnya.
Orang lain boleh berdiri, orang lain boleh muncul, tapi Undiknas ada punya pasar tersendiri. Kita tidak boleh menafikan bahwa kualitas itu pasti dikejar. Kalau dari saya sebagai salah satu profesor di Undiknas, tentu kebijakan yang diambil dengan mendengar pemikiran-pemikiran dari guru besar sekarang ini dalam kerangka prospek Perdiknas maupun Undiknas ke depan, inilah sangat baik sekali. Karena dengan pemikiran-pemikiran yang kita berikan pada kesempatan yang baik ini, itu diharapkan terjadi satu perubahan-perubahan yang sangat fundamental, baik dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis maupun kebijakan-kebijakan teknis dari Perdiknas ini. Karena mengapa demikian? Karena Perdiknas ini ingin sebagai penyelenggara lembaga pendidikan itu harus mampu menciptakan satu perguruan tinggi yang unggul seperti itu. Sehingga demikian maka produk-produk kebijakan dari kebijakan ini harus mampu menghasilkan guru besar, mampu menghasilkan sumber-sumber pendapatan di luar SPP yang lebih baik lagi. Sehingga demikian maka eksistensi Perdiknas ini akan menjadi satu harapan dari masa depan dalam kerangka mencerdaskan anak bangsa. Ini yang menjadi harapan kita. Tentu dalam konteks regulasi kan banyak hal yang perlu kita ingin perbaiki, terutama kaitannya dengan rancangan kaitannya dengan persiapan rekrutmen dosen. Tentu adalah dosen ini tidak lagi kita merekrut dosen yang level S2, tapi level S3. Sehingga demikian maka kecepatan akselerasi daripada pengembangan kampus itu jauh akan lebih cepat bila dibandingkan dengan kita hanya menerima lulusan S2 seperti itu. Di samping itu adalah ada satu kebijakan-kebijakan strategis kaitannya dengan tenaga kontrak. Kalau memang jumlah tenaga tetap kita sudah mencukupi dalam memenuhi kebutuhan lembaga, tentu tenaga-tenaga kontrak yang memiliki keahlian-keahlian khusus itu akan tetap kita perhatikan tetap sebagai status tenaga kontrak seperti itu. Sehingga demikian maka tidak membebani lembaga ini sepanjang masa, tapi dalam tahap-tahap tertentu kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan diri ke tempat lain.